Hai teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel ini. Untuk video kali ini, kita masih melanjutkan cerita yang lalu yang berjudul Nyobain Istri Orang. Dan ini sudah masuk ke part 2. Bagi teman-teman yang belum nyimak part 1, silahkan simak dulu di video sebelum ini. Dan di part 2 ini, sudah seminggu Ranti di rumah Satrio. Dan semua pihak, termasuk keluarganya, sudah mengikhlaskan Ranti dinyatakan meninggal dunia. Akhirnya, si Satrio berhasil membujuk Ranti diajak untuk pulang. Apa yang terjadi setelah Ranti pulang rumah dalam keadaan baik-baik saja? Mari kita sama-sama ikuti cerita selengkapnya. Sudah seminggu lamanya Ranti di rumah Satrio. Keadaan Ranti sudah baik, sembuh total. Hanya kakinya agak pincang kalau jalan. Tapi yang jadi masalah, wanita itu masih gak mau diantar pulang. Entah kenapa dia merasa nyaman berada di rumah Satrio. Mungkin karena keadaan rumah Satrio yang jauh dari keramaian, karena di tengah-tengah persawahan. Atau bisa jadi karena sudah terpikat dengan kebaikan Bu Umi, ibunya Satrio. Atau malah karena hatinya sudah jatuh ke dalam hatinya Satrio. Alasan yang terakhir itu lebih kuat untuk jadi musabab dia nggak mau pulang. Malam itu, di ruang tengah, Satrio dan Ranti tengah sibuk menyaksikan berita-berita di berbagai kanal YouTube yang mengekspos hilangnya Ranti di jurang. Bahkan, pihak pemerintah setempat sudah ikut andil dalam pencarian dengan menurunkan tim SAR. Bahkan banyak juga konten-konten paranormal yang memberikan analisa tentang keberadaan Ranti. Gak sedikit yang mengatakan Ranti sudah meninggal. Ada juga beberapa paranormal yang mengatakan Ranti dibawa masuk ke alam gaib oleh lembut penunggu Gunung Merapi. Lagi asik nyimak berita, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Satrio dan Ranti saling bersitatap, menduga-duga siapa yang datang. Jangan-jangan tim pencari yang sudah mengendus keberadaan Ranti. Akhirnya dengan perasaan yang gak tenang, Satrio bangkit dari duduk dan melintas menuju depan. Ternyata yang datang Hendro. Hendro adalah si sopir mobil jeep yang kemarin membawa Ranti ke rumah Satrio. Satrio menarik nafas lega, lalu mempersilahkan Hendro masuk dan duduk di ruang tamu. Iya, berita sudah heboh, tapi dia nggak mau pulang, ujar Satrio menimpali perkataan Hendro. Tapi apa nanti kita nggak kesalahan? Bisa saja kita dituduh sudah menyembunyikan korban, kata Hendro nampak cemas. Aku pikir enggak, tapi kalaupun iya, aku pastikan kamu gak akan terlibat. Aku gak akan menyertakan kamu ketika diminta keterangan. Dia sudah bersuami kan? Tanya Hendro, sudah mulai tenang usai mendengar penjelasan Satrio. Iya, tapi dia gak cinta sama suaminya. Karena pernikahan itu bukan kemauannya, tapi kedua orang tuanya. Ranti, Satrio memanggil. Gak lama Ranti muncul, langsung melempar senyum ke Hendro. Ini namanya Mas Hendro. Dia yang bawamu ke sini waktu itu, kata Satrio. Seketika Ranti mendekati dan menyalami Hendro, lalu mengambil duduk di sebelah Satrio. Tapi kira-kira kamu sudah cerita sama siapa saja mengenai hal ini? Tanya Satrio sama Hendro. Aku gak cerita sama siapa-siapa. Sip deh, sahut Satrio pendek. Lalu mengambil dompet dari celananya dan melolos 2 lembar uang kertas berwarna merah. Ini untuk apa? Hendro nampak bengong saat disodori uang. Buat kamu, ambil aja. Ini bukan nyogok loh ya. Di sini nggak ada kasus kriminal. Buat beli rokok aja. Oke deh, makasih banget. Akhirnya Hendro mengambil uang itu. Tapi Mbak Ranti lagi KKN kan? Apa? Sambung Hendro. Tapi dipotong cepat oleh Ranti. Besok saya pulang kok. Satrio agak kaget menatap Ranti dengan pandangan heran. Merasa kaget dengan pikiran Ranti yang cepat berubah. Setelahnya Hendro pamit pulang. Satrio dan Ranti masih bertahan di ruang tamu. Kamu yakin besok pulang? Tanya Satrio yang belum yakin. Iya, kayaknya aku sudah bikin Mas Satrio dan Mas Indra jadi khawatir, sahut Ranti dengan nada resu. Saat itu juga tangan Satrio meraih jemari tangan Ranti dan menggenggamnya, lalu ujarnya. Kami baik-baik saja kok, dan aku terutama gak akan mempermasalahkan jika kamu masih mau tinggal di sini lebih lama. Cuma ucapan Satrio diputus. Kenapa? Ranti penasaran. Aku gak bisa membayangkan keluargamu, terutama suamimu.
Ranti diam, menunduk. Sesaat kemudian terdengar suara isakan. Ranti menangis. Satrio kaget, lalu tertegun menatap wanita di sebelahnya. Tangan yang sudah menggenggam jemari dilepas, kemudian pindah merangkul bahunya Ranti, menariknya hingga kepala Ranti bersandar. Apa setelah aku pulang, kita masih bisa ketemu lagi? Ucap Ranti di antara suara isaknya. Sebelum menjawab, satu tangan Satrio menyentuh dagu Ranti, menariknya hingga wajah Ranti berputar dan menatap dekat di depan wajah Satrio. Kemudian ucapnya pelan, gak ada yang tahu tentang rahasia pertemuan. Seperti halnya kita bertemu saat ini, semua terjadi tanpa ada rencana. Ranti menatap wajah Satrio begitu dekat, kedua matanya berkaca-kaca, lalu berkedip sekali. Hal itu yang menyebabkan dua butiran bening luruh dan menitik di pipinya. Aku mencintaimu, Mas, ucap Ranti pelan sambil terus menatap wajah tampan di depannya. Satrio malah mengulas senyum kecil. Satu tangannya menyentuh kepala Ranti dan mengusap rambutnya beberapa kali dan katanya, aku sudah tahu. Oh ya, tapi kenapa nggak melakukan sesuatu untuk membebaskanku dari ketakutanku saat ini? Protes Ranti, masih dengan nada pelan. Sekilas, Satrio menghela nafas panjang, lalu menatap wajah cantik di depannya yang sudah berlinang air mata. Sesungguhnya ada bimbang di kedalaman hatinya, ada rasa takut juga, tapi dia nggak mau nampak lemah di mata Ranti. Setelah aku tahu kamu sudah bersuami, aku kecewa. Tapi cepat sadar, menemukanmu bukan harus menjadi bagian dari hidupku. Justru aku akan menemukan keikhlasan ketika menolongmu. Setelah ucapan Satrio berakhir, serta-merta Ranti memeluknya. Isakan tangisnya bertambah keras hingga tubuhnya berguncang dalam pelukan. Tangan Satrio terus membelai rambutnya dengan sesekali mengecupnya. Kejadian itu berlangsung cukup lama. Suasana yang mampu menghanyutkan perasaan masing-masing sampai akhirnya Satrio benar-benar membawa Ranti ke dalam pelukan yang paling hangat. Entah bisikan apa yang masuk ke kuping kedua manusia itu, hingga keduanya gak punya daya untuk menolak sebuah keinginan yang sama sekali gak pernah terpikirkan sebelumnya. Gini, Satrio membimbing Ranti masuk ke dalam kamar. Menyatulah dua insan itu ke dalam samudera keindahan yang maha luas. Yang kerap terdengar hanya suara pekikan kecil dari bibir Ranti. Hingga waktu telah membungkus permainannya tanpa sedikit pun terlewati dengan sia-sia. Keduanya telah sama-sama terjatuh ke dalam jurang dosa, tapi terasa indah. Keesokan harinya Satrio mengantar Ranti pulang, bukan ke rumahnya di Solo, tapi ke posko KKN di Magelang. Tentu saja kemunculan Ranti ke posko dalam keadaan baik-baik saja membuat semua temannya kaget bukan kepalang, karena mereka sudah sama-sama mengikhlaskan kepergian Ranti untuk selama-lamanya. Karena semua pihak termasuk keluarga sudah menyebar berita duka ke media. Mereka sudah yakin Ranti sudah meninggal. Keadaan posko KKN jadi heboh. Awalnya pada nggak percaya, namun setelah Ranti menceritakan kejadian yang dialaminya, akhirnya semua teman cewek pada berpelukan. Tapi ada pemandangan yang menarik tapi cukup membingungkan. Sikap Ranti pada Satrio sangat dekat sekali, bahkan lengket. Ranti maunya nempel ke pemuda itu. Jelas hal itu mengundang teka-teki bagi teman-temannya. Tapi gak ada satupun orang yang berani menanyakan. Suamimu marah-marah setiap kesini, kata Inu setelah suasana hening. Itu yang gak aku suka sama dia, sahut Ranti dengan nada sengit. Tentu saja reaksi Ranti itu membuat sebagian besar teman-temannya mengerutkan dahi, merasa heran. Kenapa kamu ngomong begitu? Jangan bilang itu karena sekarang ada Mas Satrio yang ngomong, Dika, karena dia paling sakit hati saat Pak Dodi, suaminya Ranti, memarahi mereka. Dengan wajah serius, Ranti menatap Dika, lalu tangannya meraih tangan Satrio dan menggenggamnya. Lantas ujarnya, ini gak ada kaitannya sama Mas Satrio. Tapi selama ini kalian gak tahu keadaan hubunganku sama suamiku itu. Dika gak menyahut. Dia sudah tahu Ranti gak suka sama omongannya. Baginya lebih baik diam ketimbang beradu argumentasi. Ini suamimu telepon. Tiba-tiba Inu ngomong sambil menyodorkan ponsel ke Ranti.
Kamu sudah bilang kalau aku di sini? Tanya Ranti dengan menekan suaranya biar suaminya di seberang gak mendengar. Ini kabar gembira dan kita mau buktikan sama Pak Dodi kalau kamu dalam keadaan baik-baik saja, jawab Inu. Halo mas, akhirnya Ranti mau menerima telepon. Dia sengaja menyingkir dari hadapan teman-temannya biar kalau terjadi perselisihan gak didengar. Bagaimana juga dia merasa bersalah setelah tahu suaminya memarahi teman-temannya. Dia mau kesini sekarang, ucap Ranti setelah menutup sambungan telepon. Seketika wajahnya berubah menjadi murung. Ini aneh, suaminya mau datang tapi Ranti malah sedih. Aku pulang saja ya, kata Satrio pada Ranti. Ranti yang saat itu berdiri dekat Satrio menoleh cepat menatap dengan tatapan layu seolah-olah takut kehilangan, dan tanpa sepatah kata yang keluar dari bibirnya, Ranti tiba-tiba memeluk Satrio. Satrio kaget lalu melayangkan pandangan ke semua wajah yang ada di ruangan. Merasa gak enak, namun begitu dia gak bisa menolak Ranti memeluknya. Apalagi wanita itu sudah sesenggukan. Ranti menangis. Jelas saja pemandangan itu membuat semua anak saling bertatapan keheranan. Sebenarnya ada apa antara Ranti dan Satrio? Itulah pertanyaan yang bercokol di benak masing-masing anak. Apa kita masih bisa ketemu mas? Tanya Ranti usai melepas pelukan. Satrio tersenyum meraih kepala Ranti, mengusap rambutnya. Mungkin jika suasananya adalah suasana normal, pasti ada anak cewek yang bersuit-suit melihat adegan romantis itu. Namun saat itu suasananya gak tepat. Itu makanya semua anak hanya dia menyaksikan. Kalau ada waktu, pasti aku akan main kesini, kata Satrio masih membelai rambut Ranti. Janji, tukas Ranti begitu berharap. Iya, aku janji, jawab Satrio sambil mengulas senyum. Mas Satrio, Inu yang memanggil ketika melihat gelagat Satrio hendak berlalu. Apa sebaiknya gak menunggu suaminya Ranti, biar Mas Satrio bisa menceritakan langsung, tambahnya. Sebenarnya juga begitu, tapi aku khawatir saja Ranti gak bisa menahan perasaannya. Itu akan jadi masalah bagi suaminya nanti. Tapi biar nanti saja yang cerita langsung, setelah Satrio memenggal omongan Inu. Lantas Inu memandangi wajah teman-temannya seperti hendak minta pendapat. Kukira Mas Satrio benar. Akan lebih baik Pak Dodi hanya cukup mendengar nama si penolong istrinya saja daripada bertemu langsung. Apalagi melihat keadaan nanti ini. Jelas Dika. Gimana? Saya boleh pergi? Kata Satrio meminta izin. Meski sebenarnya masih ada keraguan di benak anak-anak, tapi mereka gak bisa mencegah niat Satrio. Akhirnya Satrio pun berlalu. Tapi tiba-tiba Ranti berteriak keras memanggil Satrio. Dia mengejar keluar dan lagi-lagi memeluk tubuh Satrio dengan erat-erat. Dia gak mau melepas kepergian lelaki yang sudah mengambil hatinya itu. Dia seperti hendak kehilangan. Tolong jangan pergi mas. Aku mau Mas Satrio menceritakan semuanya sama suamiku tentang hubungan kita, rengek Ranti. Wanita ini seperti sudah gak punya malu. Padahal semua temannya sudah menyusul keluar dan padahal berdiri di sekitarnya. Jangan melakukan hal yang terburuk yang kita sendiri gak akan mampu menghadapi dampaknya, ujar Satrio. Tapi aku gak mau Mas Satrio pergi. Satrio menjuru maju supaya lebih dekat berdiri di hadapan Ranti, menyentuh kedua pipinya. Lalu katanya, jangan memaksakan sebuah keadaan. Jika itu hanya menutupi perasaan, aku minta kamu juga harus berpikir secara logis. Jangan sampai suamimu akan marah besar karena pertemuan kita hanya seminggu bisa mengalahkan sebuah hubungan suami istri. Ranti gak menjawab, malah menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan Satrio. Ditumpahkan tangisnya di situ, dan dengan sangat terpaksa karena merasa gak enak sama teman-teman Ranti, Satrio pun memeluk Ranti. Semua anak saling memalingkan wajah pada merasa risih dengan adegan romantis bak sinetron Indonesia itu. Namun pertanyaan di kepala masing-masing anak sudah terjawab. Ranti telah jatuh cinta sama cowok penolongnya. Dan di saat Satrio dan Ranti masih berpelukan, dari arah jalan masuk sebuah mobil. Seketika Satrio dan Ranti melepas pelukan. Semua anak menatap ke arah mobil dengan tatapan tegang. Mereka yakin yang datang adalah Pak Dodi, suaminya Ranti. Pasti akan terjadi perang hebat karena Pak Dodi pasti melihat istrinya berpelukan dengan laki lain. Gak ada anak yang gak deg-degan ketika mereka menunggu mobil itu beres berparkir, menunggu orang yang turun dari dalam mobil.